Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Joda Insyirah. Saya mahasiswi IAIN Salatiga, Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 2 dari kelas HKIE dengan NIM 330102110016. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang fenomena ekonomi dan juga bisnis tentang kenaikan harga minyak goreng dalam perspektif ekonomi Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Syifaul Amin, SHMHCM. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dari total nilai ekspor kelapa sawit dari Indonesia yang mencapai 17,36 miliar US dollar pada tahun 2020 atau sebesar 53,46% dari total nilai ekspor kelapa sawit dunia. Namun demikian, fenomena melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tentu menjadi topik yang sangat ironi dan banyak didiskusikan di tengah masyarakat. Ketersediaan stok minyak goreng yang masih langka di pasaran membuat masyarakat terus-menerus merasakan keresahan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa per 1 Februari tahun 2022 lalu, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng curah seharga 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liternya, dan juga minyak goreng kemasan premium dengan harga Rp14.000 per liternya. Lalu, apakah penyebab pasti dari kelangkaan tersebut? Pakar ekonomi Universitas Airlangga, Rosanto Dwi Handoyo, menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan juga permintaan. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut dikarenakan minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat pada setiap harinya. Bobot terhadap inflasinya juga cukup tinggi, ucap Rosanto yang dikutip dari laman resmi Unair. Penyebab kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia yang pertama yaitu naiknya harga minyak nabati. CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasaran dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Akibat kenaikan CPO tersebut, produsen minyak goreng lebih memilih untuk menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibandingkan untuk mendistribusikannya ke dalam negeri. Selanjutnya yaitu pemerintah mencanangkan program B30, di mana program tersebut merupakan program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Yang selanjutnya yaitu belum usainya pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Terlebih lagi, ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih menggunakan CPO. Yang selanjutnya yaitu proses distribusi dan juga logistik. Hal ini berkaitan dengan logistik. Harga kontainer saat ini lebih mahal daripada sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Yang terakhir yaitu turunnya panen sawit pada semester kedua ini, sehingga suplai CPO menjadi terbatas dan juga menyebabkan gangguan pada rantai distribusi industri minyak goreng. Selain itu, disinyalir adanya kemungkinan penimbulan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan Satgas Pangan Kabupaten dan juga Kota dan telah menemukan langsung di lapangan bahwa terjadi beberapa penimbunan minyak goreng yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan juga Kalimantan. Minyak goreng yang ditimbul dalam jumlah banyak tersebut memang sengaja untuk tidak didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, naiknya harga minyak goreng ini juga akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor,
Di antaranya yaitu sektor industri makanan, rumah tangga, dan juga semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Masalah ekonomi yang kini dihadapi oleh masyarakat disebut sebagai fenomena kelangkaan dalam sistem ekonomi konvensional. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan beberapa ekonom muslim kontemporer. Salah satunya yaitu Bakir, seorang ekonom muslim dari Irak. Beliau berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan juga tidak terbatas. Pendapat tersebut didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT dengan segala ukuran yang setepat-tepatnya. Segala sesuatu telah diukur secara sempurna. Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Manusia akan berhenti untuk mengkonsumsi suatu barang dan juga jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut telah menurun hingga 0%. Sehingga yang menjadi masalah utama ekonomi adalah bukan kelangkaannya, namun tidak meratanya distribusi sumber daya kepada seluruh manusia, atau dalam konteks ini yaitu tidak meratanya distribusi minyak goreng mulai dari level produsen hingga ke konsumen. Proses distribusi inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga negara dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat dengan memprioritaskan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan domestik terlebih dahulu. Dalam Islam, negara menetapkan kebijakan untuk rakyat guna menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ketetapan Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya yang adil dan tepat kepada seluruh masyarakat. Salah satu solusi yang dapat ditempuh di tengah masalah ini yaitu menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga penawaran, sehingga tercipta harga keutuhan atau harga barang secara wajar dengan pengawasan. Dengan demikian, diharapkan pasar dapat tercegah dari kecurangan beberapa oknum dalam melakukan penimbunan, penetapan harga, penipuan, dan lain sebagainya. Semoga pemerintah dapat menemukan formula kebijakan yang tepat dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng ini. Penerapan sistem ekonomi Islam yang kafah seyogianya dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dengan segala hukumnya yang sesuai dengan syariat. Persoalannya juga terdapat pada bagaimana sikap bijak dalam masyarakat untuk mengkonsumsi minyak goreng, mengedepankan rasa syukur, dan memegang kuat prinsip qanaah atau merasa cukup. Hal tersebut diyakini dapat mencegah penimbunan barang-barang karena menyadari bahwa segala sesuatu telah Allah SWT takdirkan sedemikian rupa, dan juga Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kesanggupan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian adalah tanggapan yang bisa saya sampaikan mengenai fenomena ekonomi dan juga bisnis terkait dengan isu kenaikan harga minyak dalam perspektif ekonomi Islam. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ujian tengah semester genap mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam ini, sehingga saya bisa mendapatkan dan juga menambah wawasan saya terkait dengan isu-isu terkini yang sedang terjadi di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.